wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa hidup udara segar biasa. Selawat serta salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajjah Marhumah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam segala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta. Pendidikan ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam ditandai dengan munculnya atau lahirnya tokoh-tokoh besar dalam Islam. Salah satu tokoh penting yang lahir yaitu Imam Malik bin Anas yang nantinya terkenal sebagai pendiri dari mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas ini dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah atau bertepatan dengan 712 Masehi. Beliau merupakan keturunan dari bangsa Arab yang nasabnya sampai kepada kabilah Ashab yang berada di dusun kota Himyar, negeri Yaman. Ayah beliau bernama Anas bin Malik, seorang pedagang yang sangat jujur di kota Madinah, dan ibu beliau bernama Siti Aliyah bin Syuraik bin Abdurrahman. Ayah beliau ini adalah seorang pedagang yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain itu lebih berminat dalam ilmu-ilmu hadis dan riwayat-riwayat hadis, sedangkan beliau sendiri itu berbeda dengan saudara-saudaranya lain. Dalam suatu hari atau suatu ketika, ayah dari Imam Malik ini berdiskusi dengan ibunya, ibu Siti Aliyah, menginginkan bahwa nanti Imam Malik ini menjadi seorang pedagang atau saudagar seperti beliau. Akan tetapi ibunya tidak mengindahkan hal itu. Dia menginginkan anaknya itu menjadi seorang ulama, karena dia melihat ketika kakeknya mengadakan halakoh, beliau sangat ingin mengikuti itu dan senang mengikuti hal itu. Oleh sebab itu ibunya menginginkan dia menjadi seorang ulama. Imam Malik ini seperti yang saya katakan tadi dilahirkan dari keluarga yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Kakek beliau Abu Amir As-Sahab itu kan mendirikan halakoh yang dihadiri oleh murid-murid beliau yang di sekitar rumahnya, kemudian oleh paman-pamannya. Suatu ketika Imam Malik ditanya oleh pamannya ketika mengikuti halakoh yang diadakan oleh kakeknya tersebut, oleh Abu Amr As-Sahab. Beliau ditanya atau dibercandai sama pamannya, apakah kamu paham apa yang kami diskusikan? Imam Malik langsung tersenyum dan menunduk, mengatakan bahwa saya senang ketika mendengar kata Muhammad. Beliau sangat senang dengan ketika murid-murid atau paman-pamannya mengatakan kata Muhammad. Imam Malik ini menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Salah satu gurunya adalah Abdurrahman bin Harmus. Dia menuntut ilmu kepada Imam Abdurrahman bin Harmus itu selama 13 tahun. Kemudian belajar ilmu hadis kepada Imam Nafi dan belajar ilmu fikih kepada Robi'ah bin Abdurrahman. Karakter
mazhab Maliki dan keunggulan metodologi Imam Malik. Mazhab Maliki merupakan salah satu mazhab fikih yang berpengaruh dan berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber dalam menetapkan ajaran Islam. Imam Malik ini sangat berhati-hati dalam menentukan hukum dalam Islam itu. Dia sangat berhati-hati dalam memilih hadis. Kemudian yang kedua, Imam Malik itu menggunakan amalan penduduk orang Madinah untuk menetapkan hukum, karena menurut beliau amalan orang Madinah ini sangat relevan dan sangat cocok digunakan sebagai hukum, karena beliau yang hidup atau amalan-amalan orang Madinah ini secara turun-temurun sesuai dengan apa yang pernah diperhatikan oleh Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran agama Islam itu berkembang pesat di kota Madinah, yang sebelumnya di kota Mekah banyak intimidasi, sehingga Nabi berhijrah ke kota Madinah. Di sana perkembangan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Kemudian yang ketiga, beliau menggunakan masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat. Kemudian yang keempat, menggunakan qiyas atau analogi. Baik teman-teman, kita lanjut kepada kandungan substansional dari kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini sangat terkenal dengan penulisannya yang sistematis dan struktur. Penyusunannya mulai dari kitab ibadah, muamalah, nikah, dan seterusnya. Dalam kitab ibadah, seperti dia memulai dari misalkan bab berwudu, kemudian bab sholat. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta, seperti yang saya katakan sebelumnya, Imam Malik itu menggunakan amalan orang Madinah sebagai aturan yang dia terapkan atau yang dia masukkan dalam kitab Al-Muwatta-nya. Selanjutnya, selain hadis Nabi atau amalan orang Madinah, di dalam kitab Al-Muwatta itu Imam Malik juga memasukkan atsar. Atsar ini adalah ungkapan atau pernyataan yang disampaikan oleh sahabat atau tabi'in yang sampai kepada Imam Malik. Kemudian dengan adanya atsar ini menunjukkan bahwa adanya transmisi antara ilmu antara dari sahabat kepada ulama-ulama yang ada di Madinah. Kemudian yang struktur penulisannya dalam kitab Al-Muwatta ini. Dalam kitab Al-Muwatta ini Imam Malik yang pertama mendahulukan hadis marfu, kemudian hadis mursal, kemudian dia memasukkan juga atsar, kemudian yang terakhir nanti balaghah, dan kemudian juga dia memasukkan pendapat dia sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa struktur penulisannya sangat bagus. Beliau menaruh pada yang pertama itu adalah hadis yang marfu, hadis yang langsung tersambung kepada Nabi SAW yang tidak ada cacatnya. Kemudian yang kedua, beliau menaruh hadis yang mursal, yang grade-nya itu bawah daripada hadis marfu. Kemudian setelah itu dia menjelaskan lagi, mengimbangi lagi apa yang belum dipahami atau apa yang masih kurang di dalam hadis marfu atau hadis mursal yang disesuaikan dengan konteks zaman dia hidup itu, memasukkan atsar. Kemudian apa yang sampai kepada beliau juga disampaikan di sana. Kemudian beliau berpendapat tentang suatu hukum dari hadis yang telah dijelaskan tadi, baik hadis marfu, mursal ataupun atsar tersebut. Beliau menyesuaikan dengan konteks kehidupan pada masa itu.
Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan terkait dengan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.